Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPG Sejahtera Bandung. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita masih bisa beribadah walaupun online saudara. Di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu, ya masih banyak diberitakan bahwa virus masih begitu ganas, tapi kita jangan biarkan itu mengganggu kita, biar kita tetap merindukan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, inilah rinduku kepadamu, dan kita ucapkan dengan segenap hati kita, rindu menyembah Dia, rindu memuji Dia, karena Dia yang memuji dan sembah. Tuhan dengan kerinduan hati
Engkau karena Engkau layak kami puji dan pujian Bapa. Dan biarlah kami boleh menyerahkan hati kami, segenap hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan, untuk kami boleh dibimbing sesuai dengan jalan Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau akan berikan Tuhan tuntunan-Mu kepada kami dalam ibadah kami ini. Berikan kepada kami Tuhan hati yang memuji Engkau dengan segenap hati. Dan berikan kami Tuhan hati yang terbuka untuk firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mempunyai komitmen ya kepada Tuhan untuk kita tetap maju di dalam Tuhan. Kita tidak mau mundur, kita tidak mau menyerah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita akan tetap memuliakan Dia, ingat kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita nyanyikan lagu, ku tak akan mundur, ku tak akan menyerah, karena Yesus janji. Sebab Yesus hidup, Dia beri kuasa Roh-Nya dan firman-Nya. Ku tak akan mundur, ku tak akan menyerah, karena Yesus janji memberi kemenangan. Sebab Yesus hidup, Dia beri kuasa Roh-Nya dan firman-Nya. Ku tak akan menyerah, karena Yesus janji memberi kemenangan. Sebab Yesus hidup, Dia beri kuasa Roh-Nya dan firman-Nya. Dia beri kuasa, Dia beri kuasa Roh-Nya dan firman-Nya. Dia beri kuasa, Dia beri kuasa Roh-Nya dan firman-Nya. Dia beri kuasa, Dia beri kuasa. Satu roh yang penuh kuasa yang akan diberikan kepada kita, dan kemenangan akan diberikan kepada kita semua dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Biar kita tidak akan mundur, karena Dia janji memberikan kemenangan dan janjinya pasti. Ya, sebab itu kita tahu dalam kehidupan kita, ya, musim-musim akan berlalu dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Tuhan itu memiliki kasih yang abadi. Dia tidak akan berubah selama-lamanya. Oleh sebab itu, ya, biarlah Tuhan senantiasa yang akan kita puja, kita puji, kita ingat senantiasa dalam kehidupan kita. Karena Dia akan selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Dia Allah yang begitu baik. Kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya Yesus. Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu mengenyangkan kita dan melindungi kita. Sungguh musuh akan selalu
Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh dalam keadaan sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu yang terbatas, biar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh disampaikan bagi jemaat-Mu, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap menerima kebenaran. Amin. Kita di dalam hidup masa-masa ini, ketika kita menghadapi situasi pandemi yang saat ini sedang naik terus, banyak membuat orang menjadi patah semangat. Padahal kita untuk bisa tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dibutuhkan kekuatan, yaitu sebuah tekad. Tekad ini merupakan hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang untuk mencapai keberhasilan. Pagi hari ini saya beri judul tekad versus patah semangat. Tekad itu artinya melihat rintangan yang tidak mudah diatasi, yang sepertinya tidak bisa diatasi, sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa berseru memohon kepada Tuhan untuk campur tangannya, sehingga kita bisa melakukan hal yang kelihatan sukar untuk kita lakukan. Orang yang bertekad ini artinya orang yang berkata di dalam hatinya atau berpikir untuk melaksanakan suatu rencana. Tekad artinya menyangkut pola pikir kita terhadap sebuah tugas sebelum tugas itu dilakukan, dan ketika melakukan tugas tersebut diperlukan suatu ketabahan, suatu kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi suatu rencana kita. Dan tentunya tekad juga perlu pertimbangan yang cermat. Jadi nggak asal kita tekad ingin apa, tetapi harus terukur semuanya. Diperlukan suatu pertimbangan yang cermat atas harga yang harus kita bayar. Artinya syarat-syarat yang diperlukan untuk kita mencapai rencana yang kita harapkan, untuk melakukan tugas atau tujuan kita. Dan kita pertimbangkan apakah harga yang akan kita bayar itu sepadan dengan harga yang untuk menyelesaikan rencana yang kita harapkan itu. Artinya untuk mencapai suatu cita-cita atau rencana yang besar dibutuhkan konsekuensi untuk membayar harga tersebut. Dibutuhkan suatu disiplin, ketetapan hati kita untuk menyelesaikan apa yang dicita-citakan. Kita bisa lihat contoh di firman Tuhan ya, di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Saya bacakan ayatnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja
dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ini berketetapan, artinya bertekad. Daniel ini bertekad untuk hidup di dalam ketetapan firman Tuhan. Artinya dia tidak mau kompromi dengan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Walaupun resikonya mungkin Daniel saat itu dia diangkat menjadi wakil raja, ya. Jadi punya kedudukan yang penting di dalam pemerintahan. Tetapi Daniel ini lebih mengutamakan Tuhan. Jadi dia tidak mau melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan demi menyukakan manusia, termasuk ya raja. Jadi di sini Daniel ini punya tekad untuk tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kemudian kita bisa baca juga di pasal 3 kitab Daniel. Saya bacakan ayat 6 dari ayat 16, ya. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini merupakan teman dari Daniel, ya. Jadi dikatakan mereka pada waktu itu Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, di mana diberikan peraturan bahwa seluruh rakyat harus menyembah kepada patung emas itu. Dan tentu ini bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, di mana umat Tuhan itu tidak boleh menyembah ilah yang lain selain Tuhan Allah. Dan Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini berketetapan untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja. Konsekuensinya mereka harus dihukum, yaitu dimasukkan ke dalam dapur api, di mana dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Sangat indah apa yang dinyatakan oleh ketiga orang ini, bahwa mereka tidak akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh raja, karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka menyatakan bahwa jika Tuhan menolong kami, maka Tuhan sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, mereka mengatakan bahwa kami tetap tidak akan menyembah ilah lain, yaitu patung yang didirikan oleh raja, selain dari Allah yang kami sembah. Nah, ini sungguh suatu tekad, sehingga mereka akhirnya Tuhan tolong mereka bisa melalui hal tersebut, dan akhirnya Allah yang disembah itu oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Allah yang dimuliakan oleh raja. Namun sebetulnya kalau kita melihat dari zaman gereja mula-mula,
di mana umat Tuhan pada waktu itu mengalami penganiayaan. Dan saat penganiayaan tersebut, ternyata mereka nasibnya tidak seperti yang dialami oleh Daniel ataupun Sadrak Mesak, tidak diluputkan dari hukuman. Tetapi toh mereka itu tetap bertekad. Artinya apapun yang terjadi, sekalipun mungkin musibah itu tetap dialami. Ya seperti rasul-rasul, ada yang dipenggal, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diseret dengan mudah, tetapi toh mereka punya keberanian untuk tidak menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah tekad yang benar-benar ingin mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Hidup ini terdiri dari pilihan. Kita harus memilih yang benar tentunya untuk memperoleh berkat Tuhan. Jika kita salah di dalam memilih, maka kita akan mengalami yang namanya kehancuran atau kematian rohani, ya. Setelah kita memilih dengan bijak, kita butuh juga suatu tekad untuk melaksanakan apa yang kita pilih itu. Dan tantangannya untuk mengatasi setiap kesukaran ataupun godaan untuk kita berhenti. Ini selalu ada. Tetapi ketika kita menjaga tekad kita ini dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, dengan renungan yang kita baca, maka kita akan memperoleh kekuatan baru senantiasa, sehingga kita akan dimampukan untuk tetap punya ketabahan untuk tetap melakukan hal yang benar sekalipun banyak tantangan. Kita akan sama-sama baca di surat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan. Di sini menunjukkan Musa punya tekad. Musa menunjukkan tekad untuk memilih lebih baik menderita bersama umat Israel daripada hidup dengan kesenangan dunia, hidup sebagai pangeran Mesir. Ya, dikatakan Musa ini bakal penerusnya Firaun karena dia punya kebijaksanaan, punya keterampilan di dalam berperang, punya hikmat yang luar biasa, punya kepemimpinan yang sangat menonjol di dalam kehidupannya, dan punya kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ketika Musa diperhadapkan dengan pilihan, dia lebih baik menderita secara manusia daripada karena dia arahkan pandangannya kepada hal-hal yang kekal. Dia melihat bahwa kenikmatan dunia ini hanya sementara. Hal-hal yang kelihatan ini
hanya sementara kita hidup di dunia, tetapi ketika dia menetapkan tujuan yang kekal, dia akhirnya memilih lebih baik menderita sengsara bersama umat Israel. Sebaiknya kalau kita ingat kisah Esau ini lain cerita. Dia tidak punya tekad untuk memelihara hak kesulungan ketika diperhadapkan dengan semangkuk sup kacang merah. Maka Esau ini tidak menghiraukan lagi hak kesulungannya, sehingga dia menukarkan hak kesulungan itu dengan semangkuk sup kacang merah yang ditawarkan oleh Yakub pada saat dia dengan keletihan dan rasa lapar ketika pulang berburu dan tidak membawa hasil. Sehingga akhirnya dikatakan di Ibrani pasal 12 ya, ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tragis sekali Esau. Seharusnya dia yang sebagai anak sulung yang mewarisi hak kesulungan, tapi karena dia tidak bertekad untuk menjaga, tidak berketetapan hati untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga akhirnya menyesal kemudian. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan lebih dari keahlian. Dibutuhkan suatu tekad, suatu ketetapan hati untuk menolak setiap godaan atau gangguan yang senantiasa merintangi rencana kita, seperti melemahkan semangat kita untuk melakukan hal yang benar, untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kegagalan bukan disebabkan oleh kurangnya bakat atau kemampuan yang kita miliki, tetapi karena kurangnya kita untuk bertekun, kurangnya ketekunan untuk menghadapi hal-hal yang sukar di dalam hidup kita, sehingga kita berhenti untuk terus bertekun. Akhirnya kita mengalami kegagalan. Tekad itu adalah memutuskan untuk mengerahkan sebanyak mungkin energi yang kita miliki, energi yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu rencana yang Tuhan tetapkan dalam setiap hidup kita. Saya kalau dibilang dulu bakat musik juga tidak ada menurut pandangan papa saya, sehingga ketika manggil guru musik itu yang mau dileskan itu kakak dan adik saya, tetapi dalam hati saya punya tekad bahwa saya ingin bisa musik, sehingga pada waktu guru les musik tersebut datang, entah kenapa adik saya tidak mau, akhirnya digantikan oleh saya. Dan beberapa saat kemudian kakak saya berhenti, mungkin cuma 2 bulan atau 3 bulan. Akhirnya saya yang terus sampai gurunya yang kasih berhenti sama saya.
Ini tekad itu memang memerlukan suatu pengorbanan. Kadang-kadang yang namanya belajar gitar itu sakit, ini jari mencet senar itu. Tetapi karena tekad ingin bisa, sakit pun dilalui, sehingga pada akhirnya bisa juga. Dan saya memang belajar musik tujuannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu kekuatan yang Tuhan karuniakan untuk saya bisa bertekun. Bukan semata-mata bahwa saya lebih hebat dari adik saya atau kakak saya, tetapi saya menyadari semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan saya untuk melalui setiap kesukaran yang diperhadapkan, yang melawan ngantuk juga kadang-kadang sampai ketiduran bisa ya. Tapi pada akhirnya Tuhan juga menghargai setiap apa yang kita habiskan waktu untuk belajar tersebut. Kita perlu juga mendeteksi apa yang menghalangi tekad, sehingga tekad yang kita perlukan itu akhirnya gugur. Yang pertama, kita takut akan manusia. Nah, ini yang merupakan rintangan kuat dari tekad. Kita menjadi takut untuk membuat pilihan yang berbeda dengan pilihan orang banyak, dan ketakutan mendatangkan hukuman. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini ketika kita lebih memilih hal yang salah karena pilihan orang banyak, maka artinya kita tidak mengasihi Tuhan, karena kita lebih memilih untuk menyenangkan orang banyak. Tetapi ketika kita punya tekad untuk menyenangkan hati Tuhan, maka artinya kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita, walaupun kita dikucilkan, kita dicibirkan orang-orang banyak, tetapi ketika kita melakukan hal yang benar, itu merupakan suatu kemuliaan. Ada saatnya Tuhan akan menghargai setiap pengorbanan kita. Di Amsal pasal 29 ya, ini lebih tegas lagi. Amsal pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, ini jelasnya bahwa ketika kita bertekad untuk memilih kehendak Tuhan daripada menyenangkan orang banyak, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Yang kedua yang menjadi penghalang untuk kita bertekad itu, yaitu kebimbangan akan penghalang lain. Kebimbangan ini adalah penghalang lain dari tekad. Di surat Yakobus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika pikiran kita bercabang, kita menjadi bimbang antara untuk melakukan hal yang benar dengan untuk menyenangkan secara daging.
atau cari tujuan untuk menyenangkan hidup kita, memuliakan diri kita. Nah, itu juga suatu penghalang untuk kita melakukan tekad kita. Yang paling penting di dalam kita bertekad itu, yaitu kita perlu bertekad untuk menepati janji. Kita akan baca di Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau gila. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kita perlu menepati janji, bertekad untuk menepati janji, atau apalagi nasar. Nasar ini suatu janji kita kepada Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jangan terlalu mudah kita untuk mengucapkan janji. Kalau kita perlu dipikirkan, pikir panjang. Kira-kira kita punya kekuatan atau punya harga, kemampuan untuk membayar harga tersebut untuk menepati janji yang kita ikrarkan. Yang kedua, dalam hal apa kita harus bertekad, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Tekad seorang Daud untuk mencari wajah Tuhan merupakan motivasinya sepanjang hidupnya. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ya, itu jelas sekali katakan Daud merindukan Tuhan itu seperti rusa yang merindukan air. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ini suatu ungkapan seorang Raja Daud ketika dia senantiasa merindukan Tuhan, yaitu dengan segenap hatinya untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian di Mazmur 119 ya, ini juga sebuah pasal yang terpanjang di Alkitab. Ayat 2 ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, ini Daud ini merasakan bahwa ketika dia hidupnya benar-benar punya ketergantungan dengan Tuhan, dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Walaupun saat dia mengalami banyak peperangan ataupun tekanan di dalam kehidupannya, ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul, karena dasar iri dengki Raja Saul terhadap Daud,
Tetapi Daud ini selalu mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan dia bersandar senantiasa kepada pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa mengatasi setiap kesulitannya, karena dia sungguh-sungguh punya tekad, punya ketetapan hati untuk tetap mencari Tuhan dengan segenap hati di dalam hidupnya. Yang terakhir, yang perlu kita harus bertekad yaitu di dalam menjaga hati nurani yang murni. Kita akan baca ayat terakhir di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, ini hal yang sangat penting, kita harus bertekad itu menjaga hati nurani yang murni. Karena hanya orang yang punya hati nurani yang murni, artinya orang yang tulus, yang bisa naik ke gunung Tuhan. Dibutuhkan hati nurani yang murni ketika kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disogok atau tidak bisa kita menipu Tuhan. Dia tahu kedalaman hati kita. Manusia bisa kita tipu, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyatakan tekad kita kepada Tuhan, yaitu untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, lebih memilih untuk menyukakan hati Tuhan daripada menyukakan manusia. Dan biarlah kita mau senantiasa bertekad untuk senantiasa mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi umatnya yang layak, yang umat yang pantas disebut umat pilihan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, yang begitu menguatkan kita untuk kita tetap setia, untuk kita tetap punya tekad. Ya, kita tidak akan mundur dalam keadaan apapun, tidak akan lemah semangat kita, tetapi kita akan tetap punya kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan.
Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa. Tadi kita sudah menerima firman Tuhan. Ya, komitmen, kita mempunyai komitmen harus betul-betul ya, semangat, harus berani berkorban. Ya, walaupun nyawa sendiri taruhannya, tadi firman Tuhan jelas sekali. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa dan kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingatkan Bapak Ibu sudah siap di rumah masing-masing? Sudah siap roti dan anggur? Ya, saya tunggu supaya Bapak Ibu yang belum mempersiapkan. Walaupun minggu kemarin saya sudah ingatkan bahwa minggu ini kita akan melakukan perjamuan kudus minggu pertama. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan ketiga, bulan Maret. Kita ambil tekad, kita ambil komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan walaupun masih pandemi dan kita ibadah online kembali. Ya, sudah siap? Roti sudah di tangan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami, para pemirsa, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Semua mendapat berkat, semua mendapat rema dari firman Tuhan pagi hari ini, dan menambahkan iman percaya kita untuk makin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk mendewasakan jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Pakai terus Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu, biar domba-domba-Mu Tuhan makin hari makin bertambah-tambah iman pengharapannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah kami sediakan. Kuduskan, sucikan roti ini dan anggur ini Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami makan, Tuhan ubahkan roti ini menjadi tubuh Tuhan Yesus yang bersatu dengan tubuh kami. Dan ketika kami minum anggur ini, Engkau ubahkan anggur ini menjadi darah Yesus masuk di dalam tubuh kami, bersatu dengan darah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan iman dan percaya kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, sebelumnya yang mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Inilah anggur yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum anggur ini, menyatakan kematian Tuhan 2000 tahun yang lampau. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan
tubuh dan darahmu sudah menjadi satu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, sehingga iman kami dikuatkan. Kami yakin dan percaya segala sakit penyakit kami sembuh melalui perjamuan kudus ini. Karena darah dan tubuh Tuhan Yesus yang hancur menyembuhkan setiap sakit penyakit, apapun penyakitnya. Karena Engkau Maha Kuasa, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa buat saudara kami yang saat ini juga ikut ambil bagian pada perjamuan kudus dan mereka masih dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ibu minum Tuhan, masih terbaring di rumah Tuhan. Jamah sembuhkan melalui perjamuan kudus ini. Darah Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan ibu minum. Darah Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Juli, istri Pak Martin. Darah Yesus menyembuhkan Egel yang baru saja dioperasi yang masih lemas. Darah Yesus menyembuhkan juga Yopi dan Nopi yang saat ini terkapar karena COVID-19 virus varian Omikron ini. Darah Yesus juga menyembuhkan Bapak Lipain dari sakit penyakit ginjalnya. Darah Yesus juga menyembuhkan Pak Dain dari sakit penyakit tumornya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat juga anak Niko di Purwakarta. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, rubahkan Tuhan, ada kemajuan daripada-Mu Bapa. Lawat seluruh jemaat Tuhan yang tidak akan disebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan sembuhkan Lukas, dan juga Engkau sempurnakan kesembuhan-Mu. Bapak Joni dan istrinya juga yang masih batuk pilek, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini nyata kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Keluarga Bapak Bian juga Tuhan, yang juga bergantian dia kena dapil Tuhan, batuk pilek Tuhan, bapil Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melawat seluruh umat-umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan GPP Sejahtera maupun seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia, Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri-menteri Tuhan. Beri hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang mengasihi bangsa dan negara, beri hati yang mengasihi seluruh masyarakat Indonesia untuk dipulihkan kembali ekonominya, keberadaannya Tuhan. Kau melawat juga buat saudara-saudara kami yang terkena bencana alam pada akhir-akhir ini, baik tanah longsor, baik banjir, baik puting beliung, badai topan yang melanda rumah-rumah sehingga memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Tuhan, tolong Tuhan, tolong umat-umat Tuhan, di Indonesia ini Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Gerakkan pemerintah setempat Tuhan, para relawan, para Tuhan Yesus, tim penolong juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya mereka tanggap dan mengevakuasi mereka yang terdampak bencana dan membantu segala keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai juga para dokter, para medis sebagai garda di depan dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Jamah Tuhan, pakai dilindungi sehingga mereka juga tidak terkena oleh varian Omikron ini Tuhan. Para dokter, para medis, petugas-petugas rumah sakit, puskesmas maupun petugas-petugas vaksinasi dipakai dilindungi. Juga guru-guru, para pendidik Tuhan, tolong para dosen-dosen sebagai garda di depan. TNI dan Polri juga Tuhan, Kau berkati Tuhan dalam tugas-tugas mereka mengayomi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap taat anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan, ya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kirimkan persembahan saudara di rekening yang sudah tertera di layar saudara, ya. Persembahkan persembahan saudara, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa hari Rabu jam 7 malam
kita ada doa bersama ya melalui Zoom meeting jam 7 malam hari Rabu. Puji Tuhan, dan juga minggu depan kita masih ibadah online seperti biasa. Dan kalau ada informasi-informasi apapun yang perlu kita bantu dalam doa, kami hamba Tuhan, baik Bapak Gembala maupun saya, siap untuk mendukung dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus